Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini. Semua yang datang hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Pada sepanjang minggu ini kita dibela, dipelihara Tuhan. Dan diberikan kekuatan kesehatan. Dan hari ini kita sama-sama menghargai kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk kita sama-sama mengagungkan nama Yesus, mengagungkan Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya. Mari kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita kasih seluruh kehidupan kita. Untuk kita sama-sama mengagungkan Yesus dan terus memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya, hanya dengan Allah saja kami merasakan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, kami mau menikmati hadirat-Mu.
Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang kudus yang layak ditinggikan. Haleluya bagimu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Karena Tuhan masih memberikan kesehatan dalam hidup kita. Mari kesehatan kita bawa untuk memuji nama Tuhan. Tuhan masih bekerja di saat ini. Itu sebabnya saya tidak berubah. Jangan menangkap selamat. Haleluya. Sama-sama. Tuhan masih bekerja di saat ini. Yang waktu mau menjelang petang hari, setiba waktu malam
waktu yang masih tersisa ini kita gunakan untuk mengejar keselamatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan berita kebenaran-Mu yang menolong kami, yang meneguhkan iman percaya kami. Berkati hamba-Mu Bapak J yang sudah Kau persiapkan di dalam memberitakan benih kebenaran firman-Mu. Jadikan firman-Mu menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Semua yang datang hari ini kami percaya hidup kami diberkati oleh Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Saat yang indah Biarlah kami bermohon Tuhan, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami, menyempurnakan setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh bekerja selagi hari masih siang. Terpujilah Tuhan. Firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, adalah Tuhan mengurapi hamba, lalu mengurapi umat Tuhan yang mendengar. Walaupun kami penuh dengan permasalahan yang dibawa kepada Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada solusi. Di dalam nama Yesus kami menolak segala pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Bahkan yang ingin memberikan roh pikiran bersama, pikiran angan-angan, roh yang kami mau ikat kuasa setan, kami mau usir di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan dengan kemenangan dan
sukacita daripada Tuhan. Dan mau duduk dengan tenang menerima dan sambut firman di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam damai sejahtera. Salam. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat. Ya, walaupun kita tidak bersama dengan Bapak Ibu Gembala kita, dan Bapak Ibu Gembala kita ada pelayanan di daerah Tanjung Balai Asahan. Kita tetap berdoa agar pengiringan dan pelayanan kita tetap mempermuliakan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana waktu semakin berjalan dengan cepat, dan kalau kita tidak mempergunakan waktu itu dengan baik, maka kita yang akan diseret oleh waktu itu. Saya sangat diberkati lewat ujian hari ini yang boleh dipanjatkan, karena ujian ini bersinergi dengan tema yang akan saya sampaikan. Temanya adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ayat pertama sampai ayat yang ke-4 dengan berikut: orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Amin. Di mana malam datang dan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat perikopnya adalah orang yang buta sejak lahir. Nah, seringkali memang ini terjadi realita di dalam kehidupan Kristen masa kini. Ketika kita melihat seseorang mengalami sakit, apalagi ini sakit dari lahir, buta dari lahir, kita cenderung berpikir ini pasti dosa dari bapak mama, ini pasti dosa dari opungnya, ini pasti dosa dari keluarga besar. Seringkali kita menyimpulkan hal-hal yang selalu kita perhatikan dengan mata jasmani kita. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita sudah mendapat jawaban bahwa Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Kalau kebutaan itu terjadi pada anak ini, itu bukan karena dosa anak itu, atau bukan karena dosa orang tuanya, melainkan apa? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita kadang tidak mudah untuk mengerti pekerjaan Allah di dalam kesulitan, di dalam masalah. Kalau saya bisa kasih tahu kepada kita semua, masalah itu harus ada. Amin. Mungkin sebagian tidak setuju kepada saya. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, masalah itu tetap ada. Tetapi masalah itu ada bukan berarti karena ini dan itu, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Karena tidak banyak lagi waktunya, Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempergunakan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan dipergunakan oleh setan. Hanya dua pilihan. Kalau kita tidak dipergunakan oleh Tuhan, kita dipergunakan oleh iblis. Di dunia hanya ada dua jalan pilihan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, yang sempit surga yang mulia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sangat sedikitlah orang yang masuk melalui pintu yang sesat. Saya merenungkan waktu saya kemarin doa rantai pada pukul 5:30 sampai 5:30. Ketika dalam mendoakan beberapa orang-orang yang ikut dalam doa rantai,
Tuhan memberikan pernyataan satu statement seperti ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan, ini pasti tergenapi. Jangan kita lengah. Hidup kita sementara. Kalau kita menyia-nyiakan waktu ini, maka waktu akan berlalu begitu cepat, dan kita tidak bisa mengembalikan waktu yang lalu. Waktu yang lalu hanya bisa menjadi kenangan. Waktu yang lalu hanya bisa menjadi evaluasi diri. Saya berkata tadi malam kepada pemuda ini, biasakan setiap malam kita mengevaluasi diri hari ini, supaya kita mengerti apa yang salah, untuk besok kita jangan ulangi lagi. Besok kita evaluasi lagi. Karena hidup ini harus berproses dari hari ke sehari. Kalau kita cuek bebek, resikonya kita sendiri yang tanggung. Kami sebagai pengembalaan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, merindukan semua kita masuk dalam rencana Allah. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tetapi dalam renungan waktu doa yang saya berkata, Tuhan, mohon kemurahan untuk setiap kami, khususnya kami yang menyampaikan firman Tuhan. Seringkali kami menyampaikan kami sendiri yang ditolak, tapi kami mohon kemurahan Tuhan untuk kami dan seluruh jemaat Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Bekerjalah selagi hari masih siang. Siang di sini bukan menunjukkan hari siang seperti sekarang ini, tapi siang di sini menunjukkan waktu yang sangat singkat, di mana malam akan tiba, kesempatan bekerja tidak akan ada lagi. Kalau kita tidak menyadari, maka kita jadi bulan-bulanan setan. Dua saja gendangnya. Kalau kita tidak begitu, maka kita pasti begitu. Senang atau tidak senang, itu kenyataan. Kalau kita ikut Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Kalau kita ikut iblis, kita menjadi hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Yesus datang sebagai manusia untuk menebus dosaku dan dosa kita sendiri. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk. Kita sudah disucikan dari dosa. Kita sudah dihapus segala kejahatan pelanggaran kita. Tetapi manusia itu sering tidak menyadari identitasnya sebagai umat yang ditebus. Dia sering berlaku seperti orang-orang hamba-hamba dosa. Dia cuek terhadap kebenaran. Dia sangat prioritas kepada dosa. Oleh sebab itu, hidup ini adalah kesempatan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kalau kita tidak mempergunakan waktu itu akan berlalu. Mari coba kita buka dalam Kolose pasal 4. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima, demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang tua. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup kita harus kita jalani dengan hikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu apa? Waktu beribadah kita pergunakan dengan baik. Waktu di rumah kita pergunakan dengan baik. Waktu bekerja kita pergunakan dengan baik. Waktu bersekolah kita pergunakan dengan baik. Semua waktu harus kita pergunakan dengan baik. Tetapi walaupun kita bekerja, walaupun kita bersekolah, walaupun kita berusaha, tapi arahkanlah setiap kegiatan yang kita lakukan dengan pola kerajaan Allah. Artinya hati kita terus diarahkan kepada Dia. Karena dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 di sana dikatakan apa? Kolose 3 ayat yang ke-23. Demikian, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah kita belajar mengaitkan setiap usaha pekerjaan, setiap aktivitas kita kepada Tuhan. Apapun itu, bukan hanya di gereja ini, tetapi di luar sana. Ketika kita berada di pasar, kita harus bekerja, memaksimalkan hidup kita menjadi terang. Amin. Identitas sebagai orang Kristen adalah sebagai terang, sebagai garam, sebagai buah yang bisa dinikmati. Itu identitas kita. Tapi apakah kita menyadari
ketika kita berada di tempat pekerjaan, kita adalah terang. Terang berarti kita harus menerangi kegelapan yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Bukan kita yang digelapi. Jangan di gereja saja kita seperti malaikat. Saya rindu di luar kita pun seperti itu. Sebagai warta Kristus yang bisa dilihat orang, menyaksikan kemurahan Tuhan dengan sikap kita. Orang datang sendiri kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak mencerminkan terang itu. Di kelompok pemerintahan, di kelompok masyarakat, bahkan di kelompok organisasi-organisasi sosial, banyak sekali tercemar. Orang Kristen tidak lagi menjadi terang, tidak bisa bercahaya kalau bola lampu ini tidak lagi bisa berfungsi untuk menerangi apa yang kita lakukan. Kalau bola lampu gereja ini sudah tidak hidup lagi, sudah tidak mengeluarkan cahaya lagi, apa yang kita lakukan? Kita akan ganti, dan bola yang mati kita akan buang. Apakah ada bola mati yang kita pelihara di rumah kita? Tapi rasa aja orang tahu lagi. Kalau sudah rusak, tidak mungkin kita biarkan. Kita gelap. Apalagi kalau malam, kalau siang oke, kita matikan lagi. Kalau kekristenan sudah tidak berfungsi lagi, maka pada akhirnya kita dibuang. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang kemurahan Allah, semua karena kemurahan Allah. Hari Selasa kemarin kita berbicara tentang tetaplah dalam kemurahan Allah. Pergunakanlah waktu yang ada Bapak Ibu. Kami mengasihi Bapak Ibu. Kami sangat mengasihi. Dalam penyampaian firman Tuhan tidak ada tujuan untuk menyakiti, tetapi tujuan teguran yang keras itu untuk menyehatkan iman kita, supaya iman kita sampai kepada tujuannya, bukan main-main. Kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin merasa setengah-setengah, tapi belajarlah ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Ya. Kalau berbicara waktu, saya kemarin sudah menyaksikan, ada beberapa, kemarin saya pas melihat laptop, saya memperhatikan aku, ya waktu ulang tahun gereja kemarin saya coba lihat videonya. Waktu aku itu duduk di situ, ya, tante saya, adik Bapak Gembala kita, ya, waktu ulang tahun tanggal 30 April tahun 2019 ini, ya, dia sempat memuji Tuhan, bersaksi. Saya memperhatikan, inilah waktunya yang kemarin dia bisa. Sekarang tidak punya kesempatan. Saya juga berpikir dan merenungkan tentang saya hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Tanggal 10 yang lalu kami masih video call, ya. Saya rencana mau membuat video callnya di layar, tapi nanti waktunya sangat panjang. Kami melakukan video call cukup panjang, tetapi tanggal 11-nya dia dipanggil Tuhan. Waktunya sudah habis. Tapi ketika kami berbicara, ada informasi api. Makanya saya tulis di Facebook saya, ya, api sudah mengobarkan diri. Dan api yang ada pada dia diimpartasikan kepada diri, sehingga aku memiliki satu nyala api yang berkobar-kobar. Dan impartasi api itu pun saya mau berikan kepada kita semua, supaya dengan nyala api yang berkobar-kobar itu kita bisa melakukan tugas pekerjaan kita dimanapun kita berada. Amin. Saya merindukan kita semua dapat memahami. Kenapa? Karena segala sesuatu harus kita kerjakan dengan maksimal. Apapun itu. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Apa kata firman Tuhan? Kerjakanlah itu apa? Sekuat. Saya yakin dan percaya ketika kita mengerjakan hal-hal jasmani, pekerjaan, usaha, pendidikan, kita pasti kerjakan dengan sekuat tenaga. Tetapi saya mau berkata juga, di dalam pekerjaan rohani, dalam pengiringan rohani,
Pengiringan kita harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ibadah sekuat tenaga, maksimalkan. Hari Minggu cuma sekali dalam seminggu, betul? Hari Minggu berapa kali dalam seminggu? Halo kan? 1 kali. Hari Selasa berapa kali dalam seminggu? 1 kali. Hari Kamis berapa kali dalam seminggu? 1 kali. Hari Sabtu bagi berapa kali dalam seminggu? 2, 1, 2. Itu artinya kesempatan itu hanya sekali datang di dalam 1 minggu itu. Memang hari Sabtu dalam setahun banyak, hari Minggu dalam setahun pun banyak. Tapi kalau kita merenungkan, tidaklah mudah kita melewati hari-hari, apalagi kalau kita hidup dalam kesusahan. Kalau kita hidup dengan senang, memang gampang hari itu berlalu. Coba kita rasakan sakit. Ya. Bapak Gembala pernah kita dengar cerita bahwa ketika dia mengalami sakit rumah sakit, menunggu pagi selamanya, buka mata jam 10 masih, tutup lagi buka mata masih jam 12, tunggu jam 5 pagi itu lama. Kenapa? Karena sakit menderita. Kalau kita menyadari hari-hari kita, ketika kita bisa melewati itu dengan baik, itu semua karena kesempatan yang masih Tuhan berikan. Pagi tadi ketika saya bangun, saya melihat ada dinding, ada pakaian, ada tembok cat. Saya masih mengucap syukur. Kesempatan berarti masih diberikan kepada saya. Kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, itu masih ada kesempatan bagi saya. Mungkin satu ketika kita tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Waktu yang ada kita harus pergunakan dengan baik. Bersama dengan suami istri, saya sering berkata, pergunakan waktu bersama dengan baik. Datanglah ke ibadah dengan bersama. Kalau masih belum, pergumulkanlah, puasalah baginya. Lakukanlah doa yang terus menerus supaya hidup suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan. Pergunakan waktu, jangan sia-siakan waktu kita. Hanya sedikit lagi waktu. Saya sangat merindukan kita semuanya tanpa terkecuali, dari orang tua, dari opo sampai anak-anak kita. Hargailah waktu dan kesempatan. Kita baca dalam Yohanes 12 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35 demikian. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Jangan kita mau dikuasai oleh kegelapan. Dalam amarah kita hati-hati, baik terhadap istri, baik terhadap suami, baik terhadap anak-anak. Jaga amarah kita. Jangan kita dikuasai kegelapan. Bisa kita marah kepada anak, tapi niat hati kita jangan menginginkan kematian. Kalau kita tidak dikuasai oleh terang, maka kegelapan itu bisa membahayakan. Ya. Di sini dikatakan supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya. Tadi kemarin saya melihat ada satu cuplikan di Facebook, ya, orang tuanya dibunuh, ya, dibunuh oleh beberapa orang, 4 atau 5 orang. Kegelapan menguasai sehingga anak ini begitu dendam. Waktu mereka pulang TKP itu, dia melawan, dia mengejar pembunuh itu. Kita terharu melihat ini. Kalau kita dikuasai kegelapan, kita bisa seperti itu. Mungkin kita tidak membunuh secara jasmani, tetapi seringkali kita membunuh dengan membenci. Membenci itu sama dengan itu. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Makanya Roma berkata, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan kejar yang mendatangkan kekacauan.
Jangan kejar yang mendatangkan perselisihan, kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau kita mengejar kerajaan Allah, sama kita dengan mengejar damai sejahtera. Perhatikanlah kemurahan. Dalam Roma 11 ayat yang ke-22 yang lalu kita sudah baca. Perhatikanlah kemurahan Tuhan. Bukan hanya kemurahan Tuhan, tetapi perhatikan juga kekerasan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita menyadari bahwa tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat. Amin. Semua pernah rasa sakit kan? Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita jaya, Bapak Ibu. Dan tidak selamanya kita hidup. Ini harus digarisbawahi. Kematian tidak memandang dia sudah tua kan? Kematian tidak memandang dia sakit kan? Kematian tidak memandang dia miskin kan? Tapi kematian itu milik kita semua. Kematian itu pasti. Tetapi selagi hidup, apa yang kita bisa harus kerjakan? Itu yang belum pasti. Kalau kita menyadari hidup ini penuh dengan tidak kepastian, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita nggak usah hitung hari kematian itu, pasti dan cepat lambat itu tergantung dari antrian kita, tergantung rumah kita apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita bisa berangkat. Kalau belum, Tuhan akan terus melihat itu. Tapi jangan kita anggap apa yang kita bisa berjalan ini karena kuat dan gagah kita. Biarlah kita terus mengarah perbuatan kita kepada Tuhan. Jangan kita pergunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Artinya bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa bermanfaatkah hidup kita di dalam segala yang kita kerjakan. Saya mendengar ada satu kesaksian. Ada seorang kaya yang mati dan ada seorang muda yang mati. Ini bukan bicara firman Tuhan biasa, tetapi ini dalam dunia nyata. Orang kaya ini mati tidak didatangi oleh banyak orang. Kalau secara relasinya, saya pikir dialah paling ramai didatangi orang kaya karena dia termasuk cukup kaya di pusat di Jakarta. Setelah dia mati, palingan di rumah duka itu sekitar 40 orang. Ini orang kaya. Tetapi ada seorang muda yang mati, umur 31 tahun. 31 dan 33. Meninggal, tapi begitu ramainya di dalam rumah duka. Ada sekitar ratusan orang dan papan rumah itu berjejaran. Dari sini dia beritahukan bahwa bukan karena apa yang kita dapatkan kita bisa berdampak, tetapi apa yang kita lakukan kepada orang lain kita bisa berdampak. Bukan karena kaya, bukan karena hebat, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan waktu itu untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi buah yang dirasakan oleh orang lain. Oleh sebab itu, kekuatan yang kita punya saat ini, marilah kita benar-benar mempergunakan kesempatan itu ada di dalam waktu. Amin. Jika kita menghilangkan sesuatu, berarti kita menghilangkan apa? Kesempatan. Saya tadi sudah singgung, hari ini cuma sekali dalam seminggu. Kalau kita menghilangkan waktu yang sekali itu, kita menghilangkan kesempatan untuk merayakannya. Dan demikian juga hari Selasa. Betapa seringnya kita mendengar pengumuman. Saya yakin dan percaya semua yang ada di tempat ini punya telinga dan punya hati. Tetapi saya melihat belum semuanya yang memiliki, yang memanfaatkan kesempatan untuk masuk dalam persekutuan ibadah di dalam hati. Saya menyatakan ini adalah sebagai satu nasihat bagi kita semua.
agar kita bisa mempergunakan waktu kita. Amin. Pergunakan Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti ketika orang kaya itu setelah dia mati, dia baru berkata, dia baru mau menginjil. Ada 5 lagi orang saudara di rumah. Perkenankanlah seseorang utusan untuk menyampaikan berita kabar. Sudah terlambat. Waktu hidup kita tidak mau memanfaatkan kesempatan. Ketika mati, seringkali kita bernegosiasi. Memang kita belum pernah mati, tapi cerita Alkitab itu seperti bernegosiasi. Jangan itu terjadi pada kita. Dan kita sama-sama sampai kepada tujuan kita, supaya jangan tergenapi di dalam keluarga kecil kita di tempat ini sedikit yang terpilih. Maka di dalam yang terpilih ini kembali diteruskan kepada yang setia. Setia dalam mengikut. Janganlah kita jemu-jemu, karena pada waktunya kita akan mendapatkan upah. Berbahagialah kalau kita masuk dalam arena pertandingan yang bagaikan kita serius. Kalau kita pacu lari, kita berlari sampai ke garis finish. Adakah orang pelomba lari ketika dia sudah start di awal, ketika belum sampai garis finish, dia langsung berhenti di tengah jalan? Tidak. Itu paling yang berhenti cedera, ya. Paling berhenti mungkin ada sesuatu sakit. Tapi kalau dia sehat, dia pasti berjalan berlari terus sampai mencapai garis finish. Bahkan kita berlomba-lomba menjadi pemenang. Makanya Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 boleh kita baca sekali lagi. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 demikian. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang. Menang ini menunjuk kepada satu pertandingan. Kalau kita bertanding, apakah semua menang? Tidak. Pasti ada 1, 2, 3 pemenang. Juara 1, 2, dan 3. Coba renungkan kembali. Apakah kita sudah masuk dalam arena pertandingan iman orang ini? Karena hanya orang yang menang yang didudukkan di atas tahta bersama dengan Tuhan. Itu artinya dari sekian juta umat, dari sekian miliar umat yang ada di dunia ini, pemenangnya hanya sedikit. Kalau kita tidak berusaha menjadi pemenangnya, kita akan kalah. Kalau kita kalah, kita masuk di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu, kita berkata, Tuhan, aku sudah bekerja, aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi kenapa Tuhan berkata, pada akhirnya Tuhan Yesus berterus terang kepada kita, enyahlah engkau segala membuat kejahatan. Karena kita selalu membuat kejahatan, datang ke gereja buat kejahatan. Kenapa? Karena tidak bertobat, keluar masuk tanpa memahami, tanpa merasakan kuasa ibadah itu, memungkiri hakikat ibadah itu. Dalam surat Timotius, dalam perikop kondisi manusia kita, ini banyak terjadi. Makanya akhir-akhir ini, ketika kita disampaikan kepada kemurahan Allah, kita disampaikan kepada kesempatan yang harus kita pergunakan. Pergunakanlah Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah, supaya kita benar-benar hidup sampai kepada kehidupan kekal. Kalau kita tahu hidup kita di dunia ini sementara, ada hidup yang kekal, di mana di situ tidak ada tetesan air mata, tidak ada jerih payah, capek-capek tidak ada lagi, bangun pagi bekerja, tidur tidak ada lagi. Yang ada di situ kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, karena kita hidup di dalam terang. Terang itu Yesus sendiri pribadi yang menerangi kerajaan surga. Selagi di bumi, kita utusan terang itu. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam hidup. Yesus ada di dalam hidup Bapak Ibu. Untuk menjadi apa? Menjadi terang. Kalau kita semua menjadi terang, kegelapan yang ada di kampung ini usir. Seberapa banyak kita yang memiliki hati untuk kampung kita? Minimal kita berdoa.
Berdoalah buat kampung kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan terpancar. Bukan kedai yang bertaburan di sini, tapi ada sukacita, ada pertolongan yang mengalir. Itu yang kita rindukan. Kita sudah 30 tahun lebih di kampung ini. Kita terus bergumul sampai pada akhirnya nanti hari pengharapan kita akan dituntut Tuhan. Masing-masing bertanggung jawab. Apakah engkau sudah berdoa bagi orang-orang? Apakah engkau sudah menjadi saksi bagi orang-orang? Apakah engkau sudah menceritakan kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan kepada orang-orang? Seberapa bermanfaatnya ketika kita masih hidup? Oleh sebab itu saya sangat merindukan kita semua boleh memahami tentang apa yang Tuhan mau. Identitas orang Kristen tadi saya bilang tadi apa? Orang Kristen adalah sebagai garam. Orang Kristen sebagai apa? Terang. Orang Kristen sebagai apa? Pohon yang menghasilkan buah, bukan pohon yang tidak berbuah. Kalau kita benar-benar mengetahui identitas kita pasti tahu bagaimana kita bersikap. Kami sebagai hamba Tuhan, pasti kami, lingkungan kami dalam hamba Tuhan, dan kami harus menjadi terang di kalangan hamba. Bapak Ibu yang sebagai tukang, komunitasnya di tukang, menjadi terang di daerah, di kelompok masing-masing. Sebagai karyawan, sebagai peternak, sebagai petani, sebagai pedagang, kita harus menjadi terang di mana kita berada. Sekarang tidak lagi waktunya untuk kita melihat si A dan si B, tetapi waktunya kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah berdampak? Apakah sudah kita menjadi garam? Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dikatakan apa di sana? Matius 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam. Coba katakan kepada diri kita semua, saya adalah garam. Lu semua, saya adalah garam. Kalau kau berkata saya adalah garam, tunjukkan rasamu kepada orang-orang. Makanan tanpa garam tidak enak. Ketika garam diberikan kepada makanan, rasanya lengkap. Cobalah masak pakai kecap, pakai asam, pakai lain-lain, tapi tanpa garam, rasanya tidak enak. Garam kalau berfungsi dia ditaruh di mana? Di tempat, di meja, di atas, di peralatan dapur. Tapi kata firman Tuhan, kalau jika garam itu tidak, itu menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Dan kalau kita tidak mau dibuang, bergunalah, berikanlah rasa. Sebagai RT, ya, di jemaat kita ada beberapa RT. Tunjukkanlah terang, rasa asing kepada orang masyarakat yang kita pimpin. Ya, RT harus menjadi terang, menjadi terang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita terang, kita harus menerangi. Itu artinya tidak mungkin sebuah terang itu ditaruh di bawah gantang. Coba selanjutnya ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, fungsi terang di atas sama seperti lampu. Ada orang buat lampu di bawah?
di jalan tol, itu lampunya di jalan. Tapi itu bukan menerangi, itu menghias. Kenapa? Kalau dia terang, dia akan buat silau mata. Coba. Tapi terang itu harus berada di atas gunung, menerangi kampung kita, menerangi keluarga kita, menerangi semua kota di mana kita ada. Satu menjadi terang untuk 10, 2 menjadi terang untuk 20, 3 menjadi terang untuk 30, demikian seterusnya. Kalau kita ada di tempat ini 100, berarti untuk menjadi terang untuk 1000 orang. Ayo menjadi tugas kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan percaya, orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan darah mereka. Pergunakanlah hidup kita selagi masih ada kesempatan. Jangan kita tunda-tunda. Dalam ibadah doa rantai pun saya tetap menghimbau. Saya merindukan sekali ada kesaksian-kesaksian dari keluarga-keluarga yang sudah hidup di dalam doa rantai, menyaksikan doa itu seperti apa, dampak doa itu seperti apa. Kalau masih dalam tahap pergumulan, teruslah berdoa, jangan berhenti berdoa. Pergumulan kita harus kita naikkan kepada Tuhan. Saya ingin supaya orang-orang yang sudah mengalami doa rantai ini bisa bersaksi bagi kita semua, sehingga bisa mengimpakasikan api kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam doa rantai. Doa rantai ini tidaklah sulit dan tidaklah susah. Saya bersyukur sudah makin bertambah, tapi saya tidak cukup puas. Saya kita mau semuanya masuk di dalam doa rantai. Tempatkan diri kita pada waktu-waktu yang kita bisa. Tidak dipaksa harus jam 2, tidak dipaksa harus jam 3. Tapi ketika kita bisa jam 10 malam, ayo daftarkan. Walaupun itu sudah banyak orang jam 10, daftarkan diri. Sampai kepada jam 11 malam, daftarkan diri. Bisa siang, ayo di siang hari. Bisa malam, ayo di malam hari. Bisa di kota, ayo di kota hari. Supaya kita bersama-sama yakin dan percaya. Kalau kita bersepakat sesama, maka ada karya-karya yang besar di tengah-tengah pelayanan. Tidak hanya di pelayanan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, di mana-mana Tuhan pasti. Tuhan merindukan, tangannya terbuka, menunggu setiap kita. Kesempatan yang saya sudah persiapkan ini, ada banyak kesempatan, termasuk kesempatan untuk bertobat. Manfaatkanlah kesempatan itu. Bapak Ibu tahu ketika Raja Daud ditegur oleh Natan, masih ingat ceritanya ya? Natan berkata kepada Daud, ada seorang kaya, dia mempunyai banyak domba jantan dan betina, tetapi dia merampas domba betina yang dimiliki orang miskin. Datang Daud berkata, itu harus mati. Ketika Daud berkata begitu, Natan berkata, engkaulah raja. Apakah ketika Natan menegur sang raja Daud, dia memberontak? Apakah dia memurkai Natan sebagai orang yang menegur? Tidak. Dia justru berkata, akulah orang yang berdosa. Dia tidak punya embel-embel, dia tidak berbelit-belit, dia tidak menyalahkan orang lain. Tidak seperti kejadian oleh Adam yang kita tahu. Tapi dia tersungkur, akulah orang yang berdosa. Ketika kita memberikan pengakuan yang tulus tanpa menyalahkan orang yang di sekitar kita, maka Tuhan segera mengampuni. Berbeda dengan Saul. Saul juga dinasihati ketika dia berusaha membakar korban sebelum mereka berperang. Harusnya itu pekerjaan Nabi, tapi dia kerjakan sendiri. Kenapa? Karena takut, katanya, rakyat nanti berserak-serak.
Ketika dia ditegur, dia memang berkata, aku telah berdosa. Tapi rakyat yang mendesak aku, katanya. Dan pada akhirnya, walaupun Saul punya pengakuan, tapi tidak didasari dengan ketulusan. Dia mengaku berdosa, tapi dasarnya dia menyalahkan orang lain. Dia tidak diterima. Bahkan pada akhirnya Saul ditolak sebagai raja. Dari kisah ini kita harus pelajari, kalau kita berdosa, kita ditegur dari firman, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan suami kita, jangan salahkan orang lain, tapi berkatalah, aku telah berdosa, Tuhan. Ini pengakuan yang ditunggu Tuhan. Kesempatan ini yang ditunggu Tuhan untuk kita bertobat. Seringkali kita sering menyalahkan orang lain. Itu kan salah, tidak, karena kita dosa turun-temurun yang sudah diturunkan oleh Adam dan Hawa itu membuat kita terjebak kepada menyalahkan orang, menyalahkan lingkungan, menyalahkan siapapun yang kita jumpai. Padahal kita sendiri yang salah. Tak sering begitu. Anak-anak kalau nanti gak naik kelas, datang si bapak. Itu karena mama itu gak ngajarin, gak didik dia dalam kelas. Kata mama, kau pak, apa tugasmu? Gak beri kau didikan kepada anak. Saling menyalahkan. Kalau ada sesuatu, ada dosa dan pelanggaran, kita mohon ampun kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat yang familiar, tapi seri ini dibaca untuk mengakhiri khotbah pada pagi ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengaku dengan jujur di hadapan kita. Apa yang kita lakukan pelanggaran kita akui di hadapan kita. Tuhan adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni. Ia akan mengampuni dosa kita. Dosa diampuni ketika aku memohon ampun kepada dengan jujur aku memohon ampun. Aku belajar ketika ada sesuatu terjadi, aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya mohon ampun. Dengan itu Tuhan melihat ketulusan kita. Tuhan menerima. Belajarlah tidak menyalahkan siapa-siapa. Ambillah kesempatan untuk bertobat. Ada banyak hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, tapi saya rindu ini nanti kita bukakan di ibadah pendalaman kita, supaya kita bersama-sama bisa menikmati kesembuhan. Amin. Sepertinya tidak semua yang mengerti, tapi saya tetap percaya, walaupun Bapak Ibu Saudara tidak menjawab dengan mudah, tapi engkau pasti menerimanya di dalam hati. Engkau pasti merenungkannya di dalam hidupmu. Engkau pasti dipergelisah karena engkau tidak bisa melihat banyak dalam hati. Berbeda kalau misalnya engkau bekerja dalam sebuah perusahaan seperti security yang harus bekerja akhirnya di hari ibadah-ibadah, no problem. Tapi kalau ada kesempatan kita tidak berguna, kita santai-santai di rumah, tapi kita tahu ada ibadah kita tidak bergunakan, nanti pada waktu Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban itu kepada kita semua. Nikmatilah, renungkanlah firman Tuhan. Penyampaian yang disampaikan bukan menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan, menyehatkan seluruh iman berkristenan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hidup ini
anaknya yang duduk di bangku SMA mengalami kematian, kecelakaan, ketika dalam situasi yang tidak bisa terkatakan, dalam kondisi duka, dia merenung dan dia menciptakan sebuah lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ada banyak waktu-waktu yang lalu yang kita sudah abaikan, yang sudah tidak kita bisa ulang kembali. Oleh sebab itu, ketika waktu dan kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi kita, pergunakanlah Bapak, pergunakanlah saudara. Karena waktu itu akan berlalu terus dan kita tidak bisa stop di waktu yang sama. Kita bisa stop ketika kita mengalami kematian. Oleh sebab itu, saya sangat rindu naikkan pujian ini dengan rasa pertobatan kita untuk kita mempergunakan waktu. Jangan kita menyanyikan lagu ini dengan hanya lipsi, hanya kepandaian dari suara kita, tapi benar-benar nyatakanlah dalam hatimu bahwa aku mau mempergunakan waktu ini selagi masih Tuhan berikan kekuatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi bersama-sama berkah. kita angkat tangan kita. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, itulah yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang Tuhan tuntun dalam setiap kehidupan kami. Selagi Tuhan memberikan waktu bagi kami, selagi Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, biarlah itu kami pergunakan